Ya, saya pribadi tidak tahu karena saya sudah termasuk cicitnya buyut. Karena saya nama kebetulan sama oleh abah saya, diberi nama saya itu Ahmadul Hadi, sama dengan Ki Ahmad Jaha namanya juga Ahmadul Hadi. Ahmadul Hadi Jaha, saya itu Ahmadul Hadi Jaha bin Abdurrahman Jaha bin Syekh Abdul Syukur Jaha bin Ahmadul Hadi Jaha bin Hakim bin Abdul Azim. Selanjutnya mungkinan pelanya karena buatan apalah dan kedai mau diapalah sampai lihat sampai yang saya bina Fatimah Zahra kedai mah. Para dulur sedanten, sekelumit kisah yang saya dengar bahwa pada zaman penjajahan dulu seperti yang kita ketahui banyak sekali para pejuang kita itu yang dikejar-kejar Belanda, sehingga banyak yang melarikan diri, kemudian yang ketangkep pun dibuang. Sampai suatu saat Ki Ahmad Jaha merantau sampai ke negeri Arab, ke Mekah. Di sana beliau belajar mengaji. Kalau deretan jujutannya dengan siapa pejuangnya semasa itu pribadi saya tidak tahu, tapi saya mendengar bahwa di antara orang-orang yang kenal dengan beliau, mungkin dari sejarah ada yang namanya Sunan Kudus kalau tidak salah, itu pun mengenal siapa itu Ki Ahmad Jaha. Sampai ketika kalau ditanya Ki Ahmad Jaha, dia itu orang yang begitu tinggi ilmunya, begitu rendah hatinya, dan kalau ditanya tentang sesuatu hal, insya Allah dia itu akan tahu dan akan bisa menjawab karena keluasan ilmunya. Kemudian kalau bapak-bapak atau saudara-saudara membuka kiriman dari Kang Barok ya, kalau nggak salah, itu di sana ada, di Mekah itu ada keturunannya yang masih ada sekarang banyak. Di antaranya Syekh Ali bin Jaha atau Kang Syekh, itu putranya dari Syekh Abdul Hamid Jaha, menceritakan bahwa beliau pada masa ada pemberontakan Wahabi, Syekh Ahmad Jaha itu tertangkap sampai dipenggal kepalanya. Adapun Syekh Abdul Syukur Jaha itu melarikan diri ke Indonesia sampai menyamar menjadi perempuan. Itu yang saya dengar ceritanya dari abah. Melarikan diri ke Indonesia itu sampai menyamar jadi perempuan agar bisa selamat. Karena pemberontakan Wahabi itu sekian lamanya, siapapun orang yang Sunni kalau tidak salah waktu itu ditangkap, dan kalau tidak mau mengikuti aliran mereka ya penggal Wahabi. Itu sekelumit kisah. Kemudian sampai ke sini sampai turun temurun. Di antaranya di sini ada putranya cucunya, cicitnya ya yang banyak di sini di Jaha. Adapun kalau dari Syekh Abdul Syukur, dari Syekh Syukur itu banyaknya di Cilegon. Di antaranya yang ada di sini yang datang Timlah, terus Elat, itu masih keturunannya dari Syekh Syukur, tapi dari anak perempuan. Kalau dari anak laki-laki, di antaranya saya, alhamdulillah, saya keturunan laki-laki dari Syekh Abdul Syukur. Dan mohon maaf, dulu pernah diceritakan oleh abah saya ketika ngobrol antar saudara, katanya dengan almarhum Syekh Hasun Jaha atau
Hasan Sadli, kakeknya Barok. Itu ditanya, "Duh, sir mate benur tinggi. Wih, udah sanggup di rumah." Itu yang yang diucapkan. Kenapa? Wis pokoknya begitu mau sanggup. Kudu sirane lagi punelah. Kula mawenten kados kenten. Biarkan saja saya seperti ini. Jadi ternyata banyak di antara para duriyah kesultanan yang memang karena pada zaman Belandanya itu dicari. Kalau duriyah itu kan rata-rata menggunakan TB. Ketika dicari, mau tidak mau mereka menghilangkan itu bagusnya, TB-nya. Menghilangkan itu kalau wilayah Pandeglang mah entol atau apa gitu. Itu banyak yang hilang sehingga bahasa kitanya mah kehilangan obor. Dan alhamdulillah tatu barangkali tatu ya. Yang cereng wajib nusa kancit. Ratu Nisma. Oh ini kulekan ning WA mah ngegrup pongan. Cuma betul ini ngomong betul pasang rai ke, pasangin dagangan ke. Ampun teh. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah dengan inisiatif anggota forum silaturahmi ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan tali yang selama ini terputus bisa diikat kembali. Kita rekatkan kembali sehingga insya Allah kalau seandainya rekat, insya Allah nanti akan lebih kuat lagi. Bersatunya akan lebih kuat, persaudaraannya lebih kuat, silaturahmi kesana kemarinya akan lebih kuat, dan insya Allah dengan banyaknya silaturahmi kita akan sehat. Karena janji Allah seperti itu. Ingin perpanjang umur, perbanyaklah silaturahmi. Barangkali itu saja. Mohon maaf, mungkin ini tidak memenuhi keinginan seberapa jauh Syekh Syukur, karena sebetulnya yang sudah mencari silsilah sampai ke Makkah itu adik saya, namanya Faisal Rahman Jahan. Adik saya Faisal itu ke Mekah kebetulan 2 tahun di sana mencari silsilah itu. Tapi oleh dia sementara ini masih belum bisa disampaikan. Gitu. Kalau dari Syekh Ahmad Jahan sampai ke atasnya, saya pun tidak hafal sekali. Tapi yang pernah saya lihat ya seperti itu. Di antaranya nyambung yang ujungnya sampai ke Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Barangkali itu saja. Mohon maaf sekiranya penyampaian saya tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas. Kemudian kalau pengen puas ya nantilah, kalau sudah selesai kita makan sepuasnya. Ya Rob ya.